Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir menyapa Anda dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Kita akan segera terhubung dengan Ustaz Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, pemirsa dan pendengar, nanti seperti biasa kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz di awal waktu. Kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp dan telepon WhatsApp 08112553000. Mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala min ba'di ayatihi ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita bisa kembali menyungkurkan dahi kita sebagai wujud ketunduk patuhan kita dalam sujud kita. Semoga apa yang kita kerjakan sebagai wujud syukur kita kepada Allah ini, Allah memberikan nikmat yang lain untuk lebih kita kuat, teguh dalam beribadah kepada Allah. Salat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya, seluruh umatnya yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini sebagai wujud kita saling bertawasul, saling mengingatkan, belajar bersama di pagi hari ini, ada ayat yang kemudian senantiasa menjadi satu landasan kita bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat terakhir dari Rasul yang terakhir, yang kemudian tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga aturan-aturannya, nas-nas yang Allah berikan kepada kita sebagai pegangan dalam kehidupan kita ini sudah final. Tidak ada lagi kemudian wahyu yang turun setelah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 38 surat Muhammad di sana disebutkan sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, ha antum haula itu ta'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhal an nafsihi wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Ini sudah satu hal yang bisa kita pahami, bahwa Allah memberikan peringatannya kepada kita. Sadarlah, ingatlah, ketahuilah bahwa kamu kalau sudah mengaku orang beriman ini adalah orang yang diajak oleh Rasul, oleh agama ini untuk menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya, lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Lalu di antara kalian ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya. Kamulah yang maha fakir. Dan jika kamu berpaling dari jalan benar ini,
Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Sehingga kita betul-betul sangat sadar bahwa ayat ini kan mengajak kita untuk berinfak, untuk memberi. Dan agar kita menjauhi sifat kikir kita. Tetapi kemudian menjadi satu sunatullah bahwa ketika sebuah masyarakat, kaum atau kita sendiri sebagai orang-orang yang mencoba senantiasa menguatkan, meneguhkan keimanan kita, manakala ayat ini kita baca, boleh jadi di antara kita ada yang kikir gitu. Kikir boleh jadi ada yang bukan berarti menolak sama sekali, tetapi sangat berat untuk menginfakkan sebagian yang Allah berikan kepada kita untuk kita kelola rizki itu dengan baik sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu kita masih sangat berat gitu. Padahal siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Mengandung makna bahwa kekikiran tidak merugikan Allah sedikit pun gitu. Allah kan maha kaya gitu. Tetapi kekikiran ini merugikan pelakunya sendiri. Kenapa? Karena menghalanginya dari pahala infak. Dari pahala yang Allah sendiri sudah berfirman bahwa menggandakan apa-apa yang kita infakkan itu sampai 700 kali. Apa ada lembaga keuangan yang bisa memberikan 700 kali lipat ganda dari investasi yang kita berikan? Tabungankah? Investasi apapun? Mudorobah apapun, nggak ada, berat. Dan itu tidak berlaku 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali annual ya, misalnya di dividen ketika kita punya saham. Tetapi kan setiap kali akan ada pelipat gandaan gitu. Maka tidak menunggu waktu 1 bulan, 1 tahun, enggak. Setiap kali kita memberikan infak di jalan Allah, ada ratusan kali kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan itu menjadi investasi kita di akhirat. Tabungan kita di akhirat. Yang nanti akan sangat berperan penting ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di Yaumil Mahsyar. Hari perhitungan besok. Hari di mana dikumpulkannya kita untuk mendapatkan hisab yang paling adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari akhir. Maliki Yaumiddin. Maka sudah clear barang siapa yang kikir, berarti ia telah merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Allah maha kaya, manusia yang maha miskin. Allah lah yang maha kaya, kamulah yang fakir. Betul-betul sebagian ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan infak manusia, infak-infak kita. Tetapi kitalah sebagai manusia yang senantiasa membutuhkan Allah. Ketika kita mampu mengelola harta yang Allah berikan kepada kita, dan cara pengelolaan kita sesuai dengan yang dinaskan, sesuai yang diarahkan, tentu Allah yang memberi akan memberi lebih. Untuk apa? Untuk bisa lebih banyak kemanfaatannya. Untuk bisa lebih banyak kemaslahatannya. Kalau dengan uang 1.000 kita baru bisa membeli atau memberi 1 orang fakir miskin misalnya, maka ketika kita 2.000, berarti bisa saja ada 2 orang fakir miskin, kan begitu. Dan seterusnya, sehingga harta yang kemudian kita belanjakan di jalan Allah, yang itu bagian dari cara kita mengelola harta yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian Allah percaya kepada kita bahwa kita sebagai hamba yang taat patuh dan juga sesuai dengan koridor kita sebagai hamba dalam mengelola harta sebagai titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita mendapatkan, harta-harta yang ada pada kita, hakikatnya itu adalah titipan bagi kita, sebuah amanah, sebuah ujian, dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan, kita mentasarufkan, kita mengatur pembelanjaan harta itu. Dan kita betul-betul terhenyak, kita betul-betul tersentak manakala jika kamu berpaling dari ajakan ini, dari jalan Allah ini,
niscaya Dia Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Ini kan merupakan ancaman yang sangat tegas bahwa ketidaktaatan umat dapat berakibat pada pergantian mereka dengan kaum yang lain yang lebih taat. Artinya apa? Kalaulah kita sekarang misalnya mampu bersikap baik, kita bisa menginfakkan harta kita, kita bisa memanfaatkan dengan kemaslahatan umat dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita tergoda dengan ujian banyaknya harta kita, kita begitu bergerak, kita begitu beraktivitas dalam bidang keekonomian, kok mudah sekali kita mendapatkan, ternyata kita melupakan ayat ini, kita menjauhi ayat ini, kita menyatakan bahwa saya mendapatkan harta karena kemampuan saya, karena ilmu saya, karena banyaknya pengalaman saya dalam berbisnis, kemudian kita enggan, kita mulai pelit, kita mulai menghitung apa benefitnya ketika saya menginfakkan harta di jalan Allah. Tidak akan langsung saya bisa melihatnya. Sementara kalau saya berinvestasi di sebuah perusahaan, kita berinvestasi dengan mengembangkan usaha, akan kelihatan kapital yang saya dapat gitu. Jangan lupa Allah akan mengganti kita dengan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang lain, orang lain ya, kalau mungkin bahasa kaum mungkin terlalu besar. Orang lain yang mungkin lebih kaya dari kita bisa menggantikan kita dengan ketaatan dan kepatuhannya dalam membelanjakan harta, atau kaum yang kemudian sederhana tetapi kemudian dalam kesederhanaannya mampu mengelola apa-apa yang Allah berikan kepadanya dengan baik, maka itu wujud kita bisa tergeser. Status kita yang kemudian menjadi orang baik tergeser menjadi status orang yang pelit gitu, orang yang kikir. Yang lebih parah lagi adalah kita diganti menjadi orang yang terlupakan. Terlupakan dalam arti apa? Sudah tidak bisa direkap, dipotret oleh Allah karena kekikiran kita gitu. Kamu sudah tidak dihitung gitu sebagai hamba Allah yang beriman. Bagaimana kamu dikatakan beriman ketika Allah menyebut kamu adalah umat yang diseru untuk berinfak di jalan Allah, tetapi kemudian tidak melaksanakan ayat ini? Bukankah yang dulunya ya taat dan patuh berarti kan sudah ada keimanan, tapi kemudian mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Allah, bukankah dia termasuk orang yang mengingkari Al-Quran secara keseluruhan? Sehingga kemudian dia diganti, perannya diganti oleh yang lain. Dan itu hal yang sebenarnya sangat menyakitkan. Orang ketika sudah tervalidasi, kemudian kok berubah, itu sangat menyakitkan. Apalagi ini kaitannya dengan di hadapan Allah. Kalau Allah sudah berfirman akan mengganti dengan kaum yang lebih baik dari kita dan tidak seperti kita yang kikir, luar biasa menakutkannya. Kita sudah tidak ada di hadapan Allah. Kita sudah hilang dari epicentrum di mana kemudian Allah berbicara kepada orang beriman. Kita sudah tidak dianggap gitu dengan banyaknya harta apapun. Sehingga dalam perspektif psikologi ya, psikologi sosial lah kita melihat misalnya, kekikiran atau al-bukhl ini, itu bukan sekedar perilaku sosial kan, maksudnya bukan hanya perilaku ekonomi kita membelanjakan, kita mentasarufkan gitu kan, tapi juga disposisi psikologi kita gitu, perubahan psikologi kita tidak pada tempatnya gitu, disposisi. Harusnya di sini bergeser, harusnya tidak kikir, ya, lumo gitu, dermawan, bergeser kepada kikir. Sehingga memperlihatkan bagaimana kelekatan yang berlebihan pada kepemilikan materi, harta-harta yang kita miliki itu ya, itu dan ketidakmampuan berbagi dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita kikir, itu berarti kan hati kita ini sangat cenderung kepada harta-harta yang kita miliki gitu, untuk kita peluk gitu kamu, kita pokoknya nggak boleh keluar gitu, karena ini semua adalah berkat kemampuan dan kemahiran saya dalam beraktivitas sosial ekonomi gitu.
Oleh karena itu, kita melihat bahwa ketika sikap ini sudah ada, maka derajat keterikatan kita di masyarakat ya, solidaritas kita, rasa saling memiliki di antara kita, anggota masyarakat. Kalau di majelis berarti ya di majelis kita gitu. Artinya, kalau kikir sudah ada pada majelis kita, pada komunitas kita, maka solidaritas, rasa saling memiliki, keterikatan kita itu menjadi hilang gitu. Karena harusnya kalau kita adalah orang-orang yang lumo, orang-orang yang dermawan, di dalam masyarakat kita, di dalam komunitas kita, di dalam majelis kita, maka akan ada rasa saling percaya yang tinggi antar individu kita, antar kita sendiri gitu. Kita ada kesediaan untuk saling membantu dan berbagi beban. Rasa identitas kolektif kita, bahwa kita satu komunitas gitu ya, kita satu majelis, itu semakin kuat gitu. Sehingga akan ada kesenjangan yang lebih rendah lagi. Semuanya setara, musawah gitu. Karena semuanya paling tidak mendapatkan satu kesempatan yang sama secara sosial, kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi semuanya. Karena yang kaya atau yang memiliki juga berbagi dengan yang kurang beruntung dalam hal ini. Oleh karena itu, kalau nanti keterikatan sosial kita, empati kita itu turun karena kikir ini ya. Karena kikir tidak hanya secara individu, ternyata sangat berdampak kepada sosial. Ya menghambatlah solidaritas dan gotong royong dalam majelis kita. Memperlemah ikatan di majelis kita yang seharusnya diperkuat dengan mekanisme berbagi. Hingga kesenjangannya semakin tinggi. Kalau kesenjangannya semakin tinggi, ketegangan sosialnya juga tinggi gitu. Maka sudah nafsi-nafsi. Nauzubillah min dzalik. Ketika nafsi-nafsi inilah kemudian ada sekelompok orang yang kemudian belajar agama lebih baik lagi bisa menggantikan posisi kita. Majelis ya yang kita sekarang ada di dalamnya itu bisa tergantikan manakala individu-individu, pribadi-pribadi kita sudah cenderung kepada dunia, sudah cenderung untuk bagaimana kita kikir dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah. Maka betul-betul ayat ini menyoroti bagaimana individualisme yang ekstrim milik kita gitu ya, yang lebih mengutamakan kepentingan diri atas kepentingan kolektif, merusak tatanan di majelis kita khususnya ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita kikir sehingga kekikiran kita sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Sehingga ada penghancuran diri gitu. Seseorang yang menahan infak. Kenapa? Dia menghalangi dirinya dari manfaat psikologis memberi. Kepuasan batin ya, mana hidup bahwa kita sangat bahagia ketika kita berbagi. Itu hilang. Merusak ya. Konsep dirinya sebagai individu yang dermawan dan peduli itu juga rusak. Kita juga terisolasi sebenarnya dari komunitas. Karena kalau kita tidak berbagi kan kita membuat benteng sendiri gitu. Untuk kita tidak bersinggungan dengan tadi saya katakan kuatnya interaksi ya, kohesi sosial lah, kohesi majelis kita gitu. Tingginya rasa percaya pada saudara-saudara kita gitu. Sehingga perilaku memberi sebenarnya terbukti dengan apa? Meningkatnya kesejahteraan psikologis pelakunya. Orang yang suka memberi, dia akan bahagia gitu. Sebaliknya kekikiran itu menciptakan apa? Menciptakan konflik di batinnya gitu. Yang berujung pada apa? Stres psikologis. Betul uangnya banyak gitu, tapi senantiasa ingin mengejar. Senantiasa kurang gitu. Sementara orang yang berbagi itu kan bentuk bahwa dia sudah berlebih gitu. Dari apa? Kebutuhannya. Saya udah cukup nih, maka saya juga berbagi. Allah memberikan saya 1.000. Yang 25 rupiah itu sebagai hak 8 asnaf atau zakat kita. Sementara yang 9.775 misalnya rupiah ya kalau kita disangkakan 1.000 itu. Maka itu yang kemudian kita gunakan dan kita masih cukup gitu. Maka yang 75 juga untuk infak lah. 25 rupiah itu zakat 2,5%. 75 berapa persennya?
Hampir 7,5% ya kan? Lebih tinggi daripada zakat kita. Itulah luar biasanya. Artinya Pak, infak ini itu melebihi infak wajib kita. Maka kalau itu melebihi berarti kan luar biasa sikap mental kita gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalau kita disuruh Allah untuk berinfak, bukan berarti Allah itu miskin. Allah lah yang maha kaya dan kitalah yang fakir. Oleh karena itu, kita sangat tergantung dengan Allah. Kalau kemudian kita tahu bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kaya, kemudian memberikan satu aturan kepada kita sebagai manusia untuk berinfak, maka kita akan membangun kesadaran akan ketergantungan gitu. Yang kemudian dengan itu apa? Menurunkan ego dan kesombongan sosial kita gitu. Karena apa? Semuanya dari Allah gitu. Mencegah apa? Mencegah satu ilusi kita bahwa kemandirian itu akan juga memicu keserakahan. Ini jangan sampai muncul gitu. Sehingga kita sebagai hamba Allah betul-betul bisa mengatakan perasaan kekurangan ketika kita membandingkan diri dengan orang lain yang lebih kaya. Ayat ini kemudian membalikkan logika kita bahwa manusia pada hakikatnya fakir di hadapan Allah. Sehingga kekayaan duniawi hanyalah titipan, bukan ukuran harga diri. Ini yang kemudian bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kita semuanya bahwa ayat 38 surat Muhammad ini menjadi satu pegangan kita bahwa kita sebagai orang beriman secara pribadi-pribadi termasuk yang disuruh untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami yang kami sampaikan ini. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu, selepas pesan berikut kami akan hadir kembali untuk Anda. Ya baik, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kini saatnya Anda bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Coba kita bacakan terlebih dahulu dari WhatsApp Ustaz pertanyaan di edisi yang kemarin. Datang dari Ibu Tri yang ada di Kutoarjo, tetangga dekat saya akan menghitankan anaknya dengan mengadakan acara seperti resepsi pernikahan. Satu RT akan diundang. Yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap saya Ustadz? Kemudian kedua, apakah boleh datang sekedar memberi uang jajan untuk anak yang dihitan? Kemudian yang ketiga, berdoa sapu jagat yang artinya berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Arti kami, apakah maksudnya untuk semua manusia atau khusus untuk umat Islam yang beriman saja Ustaz? Baik, jadi untuk kaitannya dengan orang mungkin di kita ya, di masyarakat kita mengatakan ada walimatul hitan gitu. Padahal hitan yang kita pahami ya, itu kan bagian dari kebersihan saja gitu. Artinya nilainya itu ya kalau secara ekstrim ya, itu sama dengan ketika nanti kita memotong kumis kita, kuku kita begitu. Sehingga kalau misalnya ada walimatul khitan itu, kita sebenarnya tidak perlu pas datang pada hari H itu. Kita datang mungkin setelah 1-2 hari kita datang memberikan hadiah, atau mungkin sebelumnya karena dia sudah kelas 4 mau hitan katanya. Kemudian kita datang sebagai tetangga, sebagai saudara ya, kadang ponakan kita dan sebagainya kita berikan alat-alat tulis, kita berikan mungkin tas, atau kita berikan uang biar dia merasa apa? Ada sesuatu yang akan berubah pada dirinya gitu. Dia akan melakukan suatu sunnah atau bahkan kita mengatakan wajib khitan sebagai laki-laki memasuki ya, akan menghilangkan satu hal yang kemudian menghalangi ketika dia bersuci nantinya ketika sudah balik. Oleh karena itu nggak masalah kita berikan hadiah kan sebagai hadiah. Kemudian ketika kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, di sana na sebagai domir kami, ya kami orang yang beriman gitu. Kan luar biasa. Jadi kalau kita orang beriman itu sepanjang hayat kita sampai nanti kita meninggal, itu senantiasa didoakan oleh saudara-saudara muslim yang lain. Bukankah setiap paling tidak
setiap Jumat hampir seluruh khotib akan mendoakan kita. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kan luar biasa. Jadi betapa bahagianya kita sebagai orang yang beriman gitu. Senantiasa dimohonkan ampun kepada Allah oleh saudara-saudara kita yang lain. Setiap bibir orang beriman mesti pernah berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amwat gitu, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Oleh karena itu, yang dimaksud memang kita sebagai orang-orang yang beriman. Demikian Ibu. Iya. Kemudian berikutnya, apakah taubat hanya untuk kafir yang menjadi muslim? Apakah seorang muslim yang pernah terjerumus dosa besar diterima taubat nasuhannya, Ustaz? Iya. Jadi itu kan wilayah Allah ya. Bukankah bertobat itu satu perintah ya? Satu perintah. Di An-Nur misalnya 31 di sana disebutkan bahwa dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Asyura 25 misalnya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Apalagi nanti yang satu ayat lagi misalnya di Az-Zumar ya 53 disebutkan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah itu. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Ketika kita sebagai orang yang beriman itu bukan tanpa dosa, tanpa salah. Mesti ada kekhilafan kita. Bahkan kadang kita bisa melampaui batas dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Oleh karena itu, kita betul-betul harus apa? Kalau sudah pernah berdosa, merasa bersalah, ikhlaslah kita mengakui bahwa kita berdosa, kita bersalah. Sehingga tobat harus dilakukan semata-mata karena Allah. Bukan karena takut kehilangan jabatan, bukan karena malu pada manusia, atau motif dunia lainnya gitu. Tapi betul-betul saya sadar bahwa saya telah berbuat salah, maka saya kembali kepada Allah. Bertobat itu artinya kembali kan. Kita menyesali dosa kita, penyesalan yang kemudian meredakan ya. Bagaimana kemudian saya tidak akan melakukan lagi gitu. Penyesalan ini penyesalan yang luar biasa, yang mendalam atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa penyesalan adalah taubat gitu. Oleh karena itu, segeralah menghentikan perbuatan dosa tersebut saat ketika kita ingat kepada Allah bahwa ini satu kesalahan kita gitu. Sehingga kita meninggalkan dosa itu. Dan bertekad kuat apa? Bertekad kuat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi akan dosa tersebut di masa depan. Sehingga kalau syarat-syarat ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menyelesaikan apa yang kemudian menjadi perintah Allah. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung gitu. Sehingga kita bisa mengatakan kalau kita bertobat kepada Allah, kemudian tobat kita diterima oleh Allah, maka hati kita itu mesti ada rasa untuk hati-hati, waspada pada hal-hal yang sifatnya ya ke arah-arah dosa, maksiat gitu. Kita senantiasa bersedih dan waspada manakala hati kita kok merasa ketika berpikir akhirat apa sudah cukup bekal-bekal kita gitu. Kita kemudian akan menuju kepada lingkungan yang baik. Kita kemudian akan senantiasa menjaga lisan kita gitu. Itu yang kemudian menjadi satu indikator bahwa taubat kita itu Allah terima gitu. Kita menjadi orang yang ringan dalam kebaikan. Kita menjadi orang yang berbahagia karena kita sudah tahu bahwa itu salah, kita kembali ke jalan yang benar. Kembali menuju arah pulang kita yang benar gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah Allah menerima taubat. Ampunan Allah lebih melampaui dari dosa-dosa kita. Rahmat Allah lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Maka seberapa besar zon kita kepada Allah, maka itulah yang kita dapatkan. Hingga kalau kita sudah beriman, kan tidak mungkin kita secara sengaja bermaksiat kepada Allah. Dengan sengaja berarti kita menentang ayat-ayatnya. Berbeda. Tapi kalau namanya kita berdosa, bersalah, apakah yang kemudian karena kekhilafan kita, itu bagian yang di luar
kesengajaan kita kan. Maka sekali lagi wa'at bi sayyatal hasanatam huha. Kalau kita sudah berbuat hal yang maksiat tidak baik, maka ikuti dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan bisa menutup kesalahan-kesalahan kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari hamba Allah di Wonogiri. Baik, silahkan hamba Allah. Ini mau tanya dengan Ustaz Suprapto. Iya. Maaf ini tadi mau tanya tentang kunut. Kunut itu sendiri definisi kunut itu bagaimana, Tad? Kadang kan yang saya pernah lakukan itu doa kunut ada ya, yang Allahumma hdini biman hadai dan seterusnya. Kan saya mendengarkan yang lain kan ada juga yang lain. Yang saya maksud definisi kunut itu sendiri apa, Ustaz? Itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kunut atau al-kunut itu secara bahasa sebenarnya ada tunduk ya, tunduk, patuh, taat dan lama berdiri dalam ibadah, itu kunut. Tapi dalam istilah fikih kan artinya ketika kita tadi berbicara tentang hukum, kan kemudian ikhtilaf dalam hukum fikih, maka kunut adalah doa tertentu yang dibaca dalam keadaan berdiri ketika sholat itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa dulu Nabi juga pernah kunut hampir 1 bulan ya di setiap waktu sholat beliau gitu. Sehingga kunut dalam sholat yang biasanya ya paling dikenalkan ada beberapa bentuk kan. Kunut subuh misalnya, ya doa dibaca dalam sholat subuh yang umumnya setelah bangkit dari ruku pada rakaat kedua ya, sebelum akhir ini. Dan mazhab Syafi'i kan begitu. Kemudian kunut witir gitu, doa ya dalam witir gitu setelah pas sholat ini, sholat yang terakhir, yang ganjil terakhir. Ketika sholat biasanya kan ada pas Ramadan gitu, itu ada juga salat kunut witir itu. Kunut nazilah misalnya, doakan adanya musibah besar yang menimpa kaum muslimin gitu, dibaca dalam salat wajib ya. Kadang di Jumatan juga ada kunut nazilah gitu. Maka kalau kita ditanya misalnya makna kunut secara lebih luas ya, Al-Quran menggunakan kata yang berasal dari akar kata qaf nun ta ini ya, untuk menunjukkan ketaatan, ketunduk patuhan kepada Allah. Wa qumu lillahi qanitin, berilah untuk Allah dengan penuh ketundukan. Artinya kalau tadi ditanyakan terkait kunut ya tadi, secara fikih memang doa yang dibaca sebelum sujud yang terakhir biasanya. Kemudian dalam posisi berdiri, itu yang secara fikih. Tapi kalau secara bahasa ya ketunduk patuhan, sebagaimana di Al-Baqarah 238 ini. Wa qumu lillahi qanitin, ada qaf ta nun dan kunut kan. Kalau kita akar kata yang sama gitu. Kemudian di Al-Zumar misalnya, apakah orang yang beribadah dengan taat pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, bukan di sana ada sajid dan wa qaiman, kan di sana ada afaman ya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qiyaman. Nah itu yang kemudian ada. Jadi ini yang kami sampaikan, sehingga di sana disebutkan afaman, amman ya, mohon maaf, amman huwa qanitun. Di sini ada qaf nun ta, qanitun ana al-laili, kemudian sajidau wa qaiman. Jadi kunut pada asal maknanya bukan sekedar membaca doa tertentu, tapi menggambarkan sikap tunduk patuh, taat, khusyuk dan terus-menerus menghambakan diri kepada Allah. Itu kalau dikatakan apa arti kunut. Demikian Bapak. Iya. Coba kita bacakan kembali pertanyaan datang dari Suliani. Ibu Suliani yang ada di Tulaan, mohon tausiahnya Ustadz, bagaimana hukumnya apabila waktu sudah mepet mendekati subuh, sholat witir 1 rakaat hanya 1 surat, dan bagaimana doa ketika mendengar petir yang sahih? Terima kasih jawabannya Ustadz. Jadi kalau misalnya tadi ya 1 ayat atau 1 surat tadi? Ini sholat witir 1 rakaat hanya 1 surat. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita sholat
mau sholat subuh ya, kemudian biasa kan kita ada sholat malam kita. Ternyata kok kita lihat kok sudah hampir 4:30 gitu. Padahal kita jam 4 lebih 20 misalnya atau 25. Mepet itu. Sehingga kita bisa melakukan sholat witir tapi ayatnya pendek, misalnya pas 1 ayat ya nggak apa-apa gitu. Jadi witir paling sedikit kan 1 rakaat ya. Kemudian ketika kita bacanya setelah Fatihah hanya 1 ayat, ya boleh saja gitu, boleh saja. Jadi monggo yang mudah bagi kita silakan dibaca. Kemudian ketika waktunya memang mepet ya bisa dilakukan dengan 1 ayat. Kemudian ketika doa mendengar petir ya mungkin kalau kita coba lihat di beberapa referensi yang ada gitu di brosur kita misalnya. Di sini juga ada misalnya subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi misalnya. Maha suci zat yang petir juga bertasbih dengan memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Itu ada 1 doa itu gitu. Yang monggo silakan bisa dibaca gitu. Demikian. Kemudian berikutnya Ibu Inti yang ada di Sidoarjo Wonogiri. Ustadz, apa boleh paket 17-an dibagikan tetangga yang lebih membutuhkan tapi tidak di lingkungan majelis? Kalau paket kemerdekaan yang kemudian menjadi 1 kegiatan rutin di majelis, bahwa ketika Indonesia merdeka, kita kan tidak merayakan kan, kita ada peringatan gitu bahwa 17 Agustus itulah momentum Indonesia merdeka. Sehingga kita mengingat apa? Perjuangan untuk merdeka kan berdarah-darah, ratusan tahun kita dijajah kan begitu. Sehingga jangan sampai harusnya kita sekarang yang sedang menikmati kemerdekaan, pendidikan bisa kita nikmati, artinya nikmati konteksnya kan berarti bisa kita rasakan ya, mendapatkan lah pendidikan yang layak, pekerjaan yang bisa dikelola dengan baik oleh negara, kemudian bersama dengan masyarakat atau swasta gitu. Termasuk jangan sampai ketika kita dalam momentum yang harusnya tidak ada orang yang sedih gitu karena tidak bisa memasak, ya hanya sekedar 2 atau 3 kali makan sehari saja susah. Makanya MTA memberikan 1 kebijakannya sejak Ustadz almarhum Ustadz Dr. Samad Sukino itu kan ada paket-paket kemerdekaan gitu. Lah bagaimana, apakah boleh diberikan? Boleh saja ketika tetangga kita tahu kita membutuhkan, walaupun kan tadi awalnya adalah sekitar majelis. Kenapa? Majelis itu kan senantiasa kita kadang ya tahulah kondisi tetangga-tetangga kita yang membutuhkan kan kita tahu. Ketika tetangga kita memang sudah cukup, mereka bahkan sangat support, silakan MTA hadir, walaupun mungkin bukan warga MTA ya, tapi kita lalu lalang di depan rumahnya untuk masuk ke majelis kita, itu kan mereka sangat welcome. Ya. Kemudian mereka sudah mampu, tentu mereka juga untuk yang lain saja gitu. Kan begitu. Maka kita di tetangga sekitar kita, sebagai kita warga MTA, sekarang kita ada yang membutuhkan, kemudian dari cabang kan bukan pribadi-pribadi kan, tetapi dikumpulkan dulu di cabang, kemudian cabang akan melihat mana-mana yang kemudian membutuhkan, komunikasi dengan RT, boleh. Kemudian kita sebagai sarana untuk menyampaikan, boleh saja. Jadi yang penting memang di sekitar kita, terutama di sekitar majelis kita atau sekitar kita sebagai warga MTA kemudian dari pimpinan, silakan bisa dibagi di daerah kita 2 atau 3 paket, itu boleh saja, silakan saja begitu. Demikian. Ya. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita program Fajar Hidayah. Sebagai penutupnya Ustadz bisa disampaikan, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saudara semuanya, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita telah belajar bersama dan telah diingatkan kembali di surat 38 dari ayat 38 surat Muhammad ya, bahwa kita harus menyadari bahwa pribadi-pribadi kita ini kalau sudah mengaku beriman, maka kita termasuk orang yang diseru oleh agama ini untuk menginfakkan sebagian harta kita.
Sehingga mari kita sambut dengan gembira, dengan bahagia bahwa ternyata apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah juga masih memberikan perhatiannya bagaimana kita mengelola rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagiannya kita berikan, kita distribusikan selain yang wajib ya, 2,5% wajib kita, atau 5% ketika kaitannya dengan pertanian, 10% ketika pertanian tapi menggunakan pengairan dari alam, artinya dari hujan. Maka prinsipnya kita harus sadar bahwa ada panggilan untuk kita berinfak. Dan jangan sampai kita kikir. Karena kalau kita kikir, pada hakikatnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Nilai-nilai besar, pahala besar, satu makom yang tinggi ya, itu akan hilang. Sehingga kita hancur, maka kita rugi. Siapa yang kikir? Sebenarnya kikir pada dirinya sendiri. Bayangkan, kikir pada dirinya sendiri. Sangat merugikan sekali, sangat menyakitkan sekali. Dan ingat, kalau kita menjauhi perintah ini, kita enggan melaksanakan perintah ini, kita tidak antusias menerima perintah, sehingga bahasanya tatawallau, kita berpaling gitu. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan agama ini ketika kita diganti dengan kaum yang lebih baik dan tidak seperti kita yang kikir. Tidak seperti kita yang pelit, yang bahil, yang medit gitu. Mereka adalah nanti yang akan menggantikan kita. Apakah kita ingin kita diganti? Apakah peradaban kita akan diganti dengan peradaban berkekikiran sehingga nanti kita dijungkir balikan dan akan ada Allah berikan umat yang lain yang lebih baik dari kita. Nauzubillah min dzalik. Kita harapannya yang akan memberikan inspirasi, yang akan kemudian memberikan bagaimana kemudian sebenarnya baiknya Islam secara sosial dalam kita mengelola harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mari Bapak dan Ibu, dengan ayat ini kita betul-betul lebih semangat lagi, kita lebih berbahagia lagi. Seberapapun yang Allah berikan kepada kita, ada bagian yang jelas-jelas kecil ya, 2,5% yang wajib kan kecil. Habis itu kemudian ada yang sifatnya infak sedekah ya 5%-an atau 10%, itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih atas tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.